Oke lah Kima, kayak biasa sebelum pembuka, kita bacakan dulu lah best komentar kali ini. Nah, best komen kali ini datang dari Bang Winfrey. Dia di sini request kapan admin satu lagi itu unboxing suaranya. Iya Kima, tahu kali lah aku, udah bosan kali kalian dengar suara aku ya kan? Tahu lah aku Kima, Kima emang. Nah kalau masalah ini Kima, aku sama si Richard sana emang udah pernah lah kami diskusikan. Cuma dia masih bingung aja lah di mana momennya. Atau gini lah Kima, kalian mau di part terakhir pembahasan otonari nanti, si Richard sana lah yang ngomong. Ya kalau kurang pas sama kalian komen nanti. Cuman kalau pas kan lumayan kurang bebanku sedikit Kima. Yaudah ntar lah, aku buat aja lah pollingnya nanti, oke? Nah makasih lah sebelumnya buat komentar Bang Winfrey ini. Untuk kalian yang lain ya kayak biasalah, kalian ramein lah kolom komentar itu Kima. Komen aja suka kalian, asal nggak lari dari konteks kita. Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan kembali ngebahas light novel Dokujetsu volume 2 part 3-nya. Pembahasan part 3-nya ini akan merangkum mulai dari chapter 6 sampai 8 dari volume 2-nya Kima. Oke seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, kalian subrek lah kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan jangan lupa juga ramein kolom komentar karena aku bakal pilih best komentar dari beberapa komen kalian untuk dijadikan pembuka di part pembahasan selanjutnya Kima. Oke? Baiklah gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu Kima, kita diceritakan mengenai kencan Naoya dan Koyuki di kolam renang. Banyaklah insiden yang terjadi di situ Kima. Mulai dari si Naoya yang curi-curi kesempatan, kemudian mereka mengikuti tes kemesraan, dan juga kencan mereka yang pada akhirnya diketahui oleh Yui dan kawan-kawan. Nah kemudian berlanjut ke adegan kunjungan Koyuki ke rumah Naoya, yang dimana Naoya waktu itu kena demam karena masuk angin setelah kencan di kolam renang. Jadi waktu itu si Koyuki ini datanglah berkunjung ke rumah Naoya untuk merawatnya. Namun di situ sempat terjadi adegan yang hampir aja jadi fanservice untuk mata dan hati kita Kima. Yap, waktu itu si Koyuki ini entah kenapa tiba-tiba bernafsu kalilah pengen ngecium si Naoya. Cuman ya karena si Naoya ini lagi sakit, jadinya dia menolak karena takut si Koyuki ketularan nantinya. Selain itu, waktu itu juga Koyuki mendapatkan info dari Yui kalau selama ini ternyata ia memiliki seorang saingan cinta. Yap, saingan cintanya gak usah jauh-jauh lah, ternyata adik dari Yui sendiri. Jadi bisa dibilang, adik sahabatku ialah pelakorku. Kira-kira gitulah sinetron yang cocok menggambarkan hubungan mereka bertiga Kima. Nah pada saat kunjungan pertama Yuna yang tak lain ialah adik Yui ke rumah si Naoya Kima, si Yuna ini malah langsung melakukan perkembangan yang sangat tak terduga. Di saat Koyuki dan Naoya gagal mendapatkan first kiss mereka, malah si bocil Kima ini main nyelonong dan mencium si Naoya. Ya ciumnya di pipi sih Kima, bukan di bibir. Harusnya aman sih. Nah tentunya adegan tersebut disaksikan langsung oleh Koyuki yang dimana membuatnya auto kena mental. Ya kira-kira itulah ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya Kima. Sekarang kita akan masuk ngebahas chapter 6-nya. Nah kita lanjutkan dari yang waktu itu Kima. Saat Naoya dan Koyuki memutuskan untuk menemani Yuna pergi ke pusat perbelanjaan. Yuna ingin bertemu dengan kartun favoritnya yang sedang mengadakan event berjabat tangan di sana. Nah karena tidak ingin Yuna menangis, tentunya mau tak mau Naoya dan Koyuki harus mengikuti kemauannya. Mereka pun pergi ke pusat perbelanjaan Kima. Sesampainya di sana, Yuna langsung berlarian dengan riang karena bisa melihat kartun favoritnya secara langsung. Tentunya Koyuki juga terlihat bersemangat juga, karena ia sendiri juga penggemar dari kartun tersebut. Mereka pun segera mengantri untuk bisa berjabat tangan. Nah di sini Yuna sedikit terkejut melihat Koyuki yang ternyata memiliki kesukaan yang sama dengan dirinya. Koyuki dan Yuna pun terlihat akrab sesaat saat membicarakan kartun tersebut Kima. Cuman yang namanya saingan ya tetap saingan ya kan. Pas lagi ngantri, tiba-tiba Yuna kembali mendeklarasikan kalau ia tetap tidak akan menyerah untuk mendapatkan Naoya, sekalipun ia dan Koyuki menyukai kartun yang sama. Ya kalian tau lah anak kecil Kima, dialihin sikit sama mainan bisa, cuman bukan berarti lupa lah dia sama keinginan awalnya. Nah mendengar itu, Koyuki yang awalnya udah mulai tenang malah menjadi was-was lagi karena peringatan dari Yuna. Lagi dan lagi mereka pun saling bertatapan menunjukkan permusuhan sambil menggandeng tangan Naoya. Naoya sendiri merasa dirinya udah mirip kali lah kayak MC di cerita romance komedi harem. Naoya pun hanya mendesah pasrah karena awalnya ia pikir kalau mereka tadi udah bisa akrab. Rupanya cuman sesaat aja Kima. Naoya pun mencoba melerai mereka sambil tidak terlalu mencuri perhatian dari banyak orang. Nah tiba-tiba lagi-lagi Kima, si Yuna ini kembali menyerang Koyuki. Yuna bertanya apakah Koyuki memang mencintai Naoya.
Karena dari awal, kan emang si Koyuki ini belum pernah jujur sekalipun mengenai perasaannya terhadap Naoya. Jadi bisa dibilang si Yuna ini kayak ngemanfaatin momen itulah Kima. Bah, ngeri juga ya bocil-bocil sekarang. Kalian hati-hati lagi mak. Kalau ada gebetan kalian yang ditempel sama bocil laknat kayak gini, janganlah kalian sepele, sepersekian detik aja, serius. Bisa-bisa lenyap juga sama bocil kayak gini ya kan, saranku aja nih Kima. Oke, kemudian tentunya Naoya dan Koyuki tersentak mendengar pertanyaan tersebut. Koyuki tersentak karena ia sendiri sadar kalau ia masih belum bisa jujur terang-terangan mengenai perasaannya. Sedangkan Naoya tersentak karena ia sadar kalau Koyuki pasti akan terdiam mendengar pertanyaan tersebut. Koyuki pun akhirnya menjawab kalau ia memang tidak benci dengan Naoya, namun ia sendiri juga belum berani untuk jujur. Nah, mendengar Koyuki yang bisa dibilang malu-malu kucing lagi mak, Yuna pun mulai geram dan langsung menyerang Koyuki lagi. Yuna berkata kalau ia tidak akan ragu dengan perasaannya dan bisa terang-terangan berkata kalau ia mencintai Naoya. Mendengar itu, lagi-lagi Koyuki kena mental lah sama bocil Kima. Ini bisa dibilang pukulan cukup keras lah untuk Koyuki yang susah untuk jujur. Di sisi lain, Naoya mulai sedikit khawatir dengan Koyuki. Namun ia sadar kalau Koyuki sudah mulai bisa belajar dari situasi yang ia hadapi sekarang. Naoya pun hanya membiarkan mereka berdebat dan fokus dengan antrian mereka. Nah, tak lama kemudian, giliran mereka berjabat tangan pun tiba. Yuna dan Koyuki tentu kegirangan dan seketika melupakan perdebatan mereka tadi. Di sini Naoya merasa kalau mereka berdua pasti akrab untuk sesaat lagi. Jadi harusnya tidak akan ada masalah untuk sekarang. Namun Kima, tiba-tiba seorang gadis kecil muncul dan memanggil si Yuna. Gadis tersebut berambut pirang dan bergelombang. Yuna yang mendengar namanya dipanggil langsung menoleh ke arah suara tersebut. Seketika Yuna pun langsung menunduk bad mood Kima, seakan ia tidak ingin berjumpa dengan orang yang memanggilnya barusan. Gadis tersebut ialah teman sekolahnya, sekaligus sahabatnya si Yuna Kima. Namun gadis tersebut terlihat tidak bersahabat dan malah menghina Yuna. Gadis tersebut mengejek Yuna yang terlihat kekanak-kanakan karena masih mengikuti kartun seperti sekarang. Mendengar itu, Yuna hanya terdiam kesal dan langsung berlari sembunyi di belakang Naoya. Gadis tersebut pun hanya tertawa mengejek sambil pergi perlahan meninggalkan mereka di situ. Nah, di sini Naoya dan Koyuki otomatis langsung heran lagi mak. Ya karena si Yuna ngakunya itu sahabatnya, tapi mereka malah kelihatan udah kayak musuh bebuyutan. Namun Naoya dan Koyuki tidak berani bertanya karena ekspresi Yuna sudah sangat bad mood. Mereka pun langsung memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil makan siang. Naoya pun mengajak Yuna untuk makan siang agar ia bisa tenang kembali. Nah, sesampainya di restoran, Yuna masih belum tenang juga. Di hadapannya udah ada parfait dan makanan kesukaannya, namun ia masih belum ceria juga. Koyuki yang melihat itu pun semakin khawatir dengan Yuna. Ia memang menganggapnya saingan, namun entah kenapa, Koyuki seakan melupakan itu dan sangat cemas dengan Yuna. Koyuki pun langsung bertanya kepada Naoya dan memintanya untuk menjelaskan situasi Yuna tadi. Koyuki berharap Naoya yang peka bisa menjelaskan semuanya hanya dari kejadian singkat tadi. Nah, Naoya pun menjawab kalau ia memang sudah tahu semuanya hanya dengan melihat sekilas saja. Mendengar itu, Koyuki pun seketika kembali takjub dengan kepekaan Naoya yang luar biasa. Koyuki bahkan menyuruh Naoya untuk segera menjadi detektif menggunakan kepekaannya tersebut. Namun Naoya menggelengkan kepalanya menolak. Naoya malah berkata kalau ia lebih berminat menjadi calon suami Koyuki ketimbang jadi detektif. Ya, mendengar itu, Koyuki pun langsung memerah sedikit dan memukul pelan Naoya. Koyuki memang baper dengan godaan Naoya tadi, namun ia juga sedikit kesal karena Naoya tidak tahu waktu dalam menggoda. Naoya pun tertawa kecil karena ia sudah kelewatan. Namun Naoya kembali berkata kalau ia sebenarnya tidak ingin terlalu terlibat dengan hubungan orang lain. Koyuki yang mendengar itu pun terdiam seketika, karena ia merasa kalau ia juga tidak punya hak untuk ikut campur. Namun Naoya memberikan solusi agar Koyuki sendirilah yang bertanya langsung kepada Yuna. Jadi biar percakapan antar gadis lah Kima. Nah, mendengar itu, Koyuki pun mengangguk setuju dan mulai langsung bertanya kepada Yuna. Koyuki bertanya mengapa hubungan Yuna dan sahabatnya malah seperti itu. Yuna pun sambil tertunduk menjawab kalau mereka dulu tidak seperti itu. Yuna pun di sini curhat Kima, mulai dari hubungannya dengan sahabatnya yang masih baik dulunya dan seketika berubah pada saat Yuna mengajak sahabatnya pergi menonton kartun favoritnya tadi. Nah, di sini Naoya seketika mengangguk paham dan sudah menyadari semua masalahnya. Di sisi lain, Koyuki juga udah sadar kalau Naoya pasti udah tahu semuanya, namun ia memilih untuk membantu Yuna dengan kekuatannya sendiri. Koyuki pun kemudian menyarankan kepada Yuna agar ia mencoba berbicara sekali lagi dengan sahabatnya itu. Koyuki pun juga curhat mengenai hubungannya dulu dengan sahabatnya. Setelah mendengarkan cerita Koyuki panjang lebar, akhirnya Yuna dan Koyuki pun menjadi sepaham.
Yuna pun mengangguk setuju dengan Koyuki dan memutuskan untuk tidak menyerah dengan hubungannya. Naoya di sini akhirnya memutuskan untuk ikut campur sedikit, Kima. Naoya langsung berkata kalau mereka bisa menyelesaikan masalah Yuna sekarang juga. Naoya pun mengajak Yuna dan Koyuki kembali ke tempat event kartun tadi. Nah di sini Koyuki dan Yuna heran mengapa Naoya mengajak mereka ke sini. Karena gimana pun kalau kita tengok dari cerita si Yuna tadi, Kima, bisa diketahui kalau alasan mereka berantem karena Yuna menyukai kartu ini, yang dimana sahabatnya tidak menyukai Yuna karena menyukai kartun itu. Jadi ya nggak mungkin lah mereka bisa berjumpa sahabatnya si Yuna di event kartun ini. Cuman ya namanya juga MC ya kan, Kima, apa yang nggak mungkin. Betul aja, Kima, tebakan Naoya pun benar. Sahabatnya Yuna tadi betulan ada di event tersebut sambil melirik tajam ke arah mainan figuran kartun tersebut. Koyuki dan Yuna pun seketika tidak percaya, namun itu bukan saatnya untuk terkejut. Koyuki pun mendorong pelan Yuna seakan mencoba menyemangatinya. Yuna pun mengangguk percaya diri dan berjalan mendekati sahabatnya itu. Tentunya kehadiran Yuna mendadak membuat gadis pirang tersebut terkejut. Ia mencoba langsung lari dari Yuna, namun Koyuki ada di situ untuk menghadangnya. Tanpa berlama, Yuna pun langsung menjelaskan semuanya dan sekali lagi meminta maaf kepada sahabatnya itu, Kima. Ternyata diketahui kalau sahabatnya si Yuna ini cemburu, Kima. Ia cemburu karena Yuna malah lebih sering memuji kartun favoritnya itu ketimbang dirinya. Ya kalian tahu sendirilah pertemanan anak kecil, Kima. Cemburu-cemburu karena gak ada kawan main, kira-kira gitulah. Bukan cemburu karena cinta ya. Jangan mikir yang aneh-aneh lah kalian, Kima, masih anak-anak ini. Kalian pun pasti pernah ya, gak ada kawan main, kawan kalian malah kalian musuhin. Ya kira-kira gitulah masalah si Yuna ini dengan sahabatnya. Yuna pun memeluk sahabatnya itu dan mereka pun berbaikan lagi, Kima. Nah di sini Koyuki udah bisa menebak kalau sahabatnya Yuna itu dari awal emang menyukai Yuna. Nah tentu aja Naoya yang melihat itu langsung kagum dengan perkembangan si Koyuki ini, Kima. Kebanyakan bergaul sama Naoya, dia malah jadi dapat skill peka juga kayak si Naoya. Bisa dibilang ada perkembangan pesat lah sama si Koyuki ini. Naoya pun seketika senang karena sudah membiarkan Koyuki mengurus masalah ini sendirian. Nah di sini karena Koyuki udah ngebantu Yuna, Yuna pun seketika menyetujui hubungan Koyuki dan Naoya. Yuna malah jadi lengket lah sama si Koyuki ini, Kima. Mendengar itu, Naoya pun jadi lega karena semua kesalahpahaman mereka sudah selesai. Oke lah, Kima, sekarang lanjut keesokan harinya. Nah di sini posisinya Koyuki sedang berada di kelas. Kayak biasalah, kalau Koyuki lagi sendiri, pasti Yui dan si ketua kelas datang mendekati dirinya. Yui langsung berterima kasih kepada Koyuki karena semalam ia udah ngebantu masalah adiknya. Nah di sini, Koyuki seakan menolak halus ucapan terima kasih tersebut karena ia merasa kalau Naoya lah yang berperan penting dalam masalah itu. Namun Yui sadar kalau Naoya hanyalah mendorong Koyuki untuk berani berbicara. Jadi ya emang si Koyuki inilah yang nyelesai semuanya dengan sendirinya. Yui pun memegang tangan Koyuki dan berterima kasih sekali lagi kepada Koyuki. Di sisi lain, Koyuki hanya tersenyum kecil karena merasa kalau dirinya masih bisa lebih baik lagi. Nah di sisi lain, Kima, si ketua kelas tadi memuji kembali hubungan Koyuki dan Naoya. Ketua kelas tersebut berkata kalau Koyuki dan Naoya udah bisa dikategorikan sebagai pasangan yang sangat mesra. Mendengar itu ya kayak biasalah, Koyuki langsung memerah menunduk malu. Yui pun di sini ikut-ikutan memuji hubungan Koyuki dan Naoya. Nah di sini, Kima, Yui tiba-tiba berkata kalau ia ingin semakin dekat lagi dengan Koyuki. Yui pun berkata kalau ia ingin agar Koyuki mulai memanggil nama depannya mulai dari sekarang. Mendengar itu, udah pastilah si Koyuki ini senang setengah mati. Ia teringat kalau terakhir ia memanggil temannya dengan nama depan ialah kepada sahabatnya dulu. Namun seketika Koyuki teringat lagi dengan masa lalunya dulu. Tapi kali ini, Kima, Koyuki nggak mau nyerah dan nggak mau berlarut kayak dulu lagi. Koyuki pun memberanikan diri untuk jujur dan menyetujui ajakan Yui tadi. Koyuki pun mulai memanggil nama depan Yui sambil malu-malu. Dan Yui membalas juga dengan memanggil nama depan Koyuki. Mereka pun makin akrab lah di sini. Nah kemudian, karena ingin membayar terima kasihnya kepada Koyuki, Yui pun mengajak Koyuki untuk makan siang bersama karena ia ingin mentraktir Koyuki. Nah biasanya, di sini Koyuki langsung mengeluarkan mode berbisanya karena malu untuk jujur, Kima. Namun kali ini Koyuki berhasil melawan rasa malunya dan menyetujui ajakan tersebut dengan senang hati. Yui juga berkata kalau Koyuki harus berkunjung ke rumahnya kapan-kapan karena Yuna sangat menunggu kedatangan Koyuki. Koyuki pun mengangguk setuju dengan wajah yang terlihat sangat bahagia. Nah di sini, Kima, si Yui juga ngajak si ketua kelas untuk ikut. Cuman si ketua kelas ini entah kenapa langsung bertingkah aneh dan menolak halus ajakan dari Yui.
Koyuki awalnya berpikir kalau ketua kelas hanya cemburu karena ia tidak dipanggil dengan nama depannya juga. Koyuki pun memberanikan diri untuk bertanya, namun si ketua kelas ini lagi-lagi dengan tingkah yang aneh langsung menolak halus ajakan dari Koyuki. Koyuki pun auto seketika terdiam. Namun si ketua kelas berkata kembali dengan lembut kalau ia juga sangat ingin akrab lagi dengan Koyuki, namun sekarang bukanlah saatnya. Nah, mendengar penjelasan tersebut, Koyuki pun kembali ceria lagi dan berkata dalam hatinya kalau suatu saat ia juga ingin akrab dekat dengan ketua kelas itu. Akhirnya hanya Yui dan Koyuki lah yang makan siang bersama Kima. Oh ya, kalau ada Koyuki tentunya Naoya pasti diajak juga. Yui pun juga ikut mengajak Naoya dan mereka pun makan siang bertiga. Nah, sesampainya di rumah makan terdekat, mereka langsung memesan makanan dan mulai makan. Awalnya makan siang mereka berlangsung aman-aman aja Kima. Namun tiba-tiba seorang gadis berambut pirang yang bisa dibilang gadis galah tiba-tiba datang dan nimbrung dengan mereka. Nah, si gadis berambut pirang ini bernama Mika. Ia langsung menyapa Yui dengan riang. Melihat itu, Koyuki pun langsung sadar kalau itu pasti temannya Yui. Nah, di sini si Mika ini berseragam sama dengan Koyuki dan kawan-kawan, yang artinya mereka satu sekolah. Namun si Koyuki ini merasa kalau ia tidak pernah melihat si Mika ini sekalipun di sekolah mereka. Di sisi lain, Mika dan Yui seakan saling melirik dan mengangguk seperti sedang merencanakan sesuatu. Naoya di sini ya udah pasti udah sadar lah Kima. Namun ia memilih untuk diam karena tidak ingin merusak rencana Yui dan Mika. Kemudian si Mika ini pun langsung menyapa Koyuki dengan riang. Koyuki pun sontak kaget karena ia belum terbiasa berbicara dengan orang asing. Namun anehnya si Mika ini tahu julukan si Koyuki Kima, yaitu gadis berbisa. Koyuki pun semakin heran mengapa si Mika bisa tahu dirinya, sedangkan ia sendiri nggak tahu siapa si Mika ini. Nah, namun si Mika ini kayak nggak niat untuk mengaku, jadi dia pun langsung duduk seakan ingin melanjutkan rencananya. Naoya pun memutuskan untuk pergi mengambil minum untuk mereka agar tidak ikut campur dengan urusan para gadis. Nah, di sini Kima, tanpa berlama-lama, si Mika ini langsung menyerang Koyuki. Ia langsung bertanya mengenai hubungan Koyuki dan Naoya. Mika bertanya apakah Koyuki dan Naoya berpacaran. Mendengar itu, Koyuki pun langsung memerah pucat. Nah, karena belum terbiasa dengan orang asing, Koyuki pun otomatis masuk ke mode berbisanya. Ia dengan arogan berkata kalau ia tidak mungkin berpacaran dengan cowok aneh seperti Naoya. Namun setelah berkata demikian, Koyuki langsung menunduk malu dan berkata lagi kalau ia tidak berpacaran dengan Naoya setidaknya untuk saat ini. Nah, Naoya yang baru aja balik langsung sadar kalau Koyuki sudah mulai bisa mengontrol rasa malunya. Naoya pun tersenyum puas sambil memberikan minum kepada si Mika Ces. Nah, namun si Mika ini malah langsung agresif dan langsung menggoda Naoya. Ia berkata kalau Naoya ialah tipe cowok idamannya. Tentu saja ia berkata demikian tepat di depan Koyuki. Koyuki mendengar itu langsung tersentak terdiam. Ia merasakan amarah cemburu menguasai dirinya. Namun Naoya hanya tertawa sambil menolak godaan Mika tadi. Seakan Naoya udah tahu kalau ini cuman prank. Cuman ya bagi si Koyuki yang gak tahu, tentu aja ini merupakan ajakan perang. Si Mika ini pun terus menggoda Naoya dan membuat Koyuki cemburu. Alhasil karena tidak tahan lagi, Koyuki langsung menggandeng tangan Naoya dan berteriak kalau ia tidak akan menyerahkan Naoya kepada siapapun. Ya siapa yang gak senang digituin sama gebetan, ya kan Kima? Tapi kalau realitanya mana ada kayak gini. Kita yang cowok yang malah ngejar-ngejar cewek. Itu pun udahlah capek ngejar, gak dianggap. Jadi saranku nih Kima, janganlah ngarap kayak gini terjadi sama kalian. Sampai gundul kepala kalian, otak kalian berasap, kalian kejang-kejang pun gak akan terjadi ini di dunia nyata. Jadi ya udahlah, kita nikmati aja lah sebatas cerita like novel. Oke Kima? Sedih kali emang, cuman itulah fakta, ya kan? Oke lah lanjut. Nah, si Naoya ini emang senang, cuman ia sadar kalau mental Koyuki udah mulai terguncang. Naoya pun dengan wajah datar berkata kalau gadis tersebut ialah si ketua kelas Kima. Mendengar itu, gadis bernama Mika tadi dan juga Yui langsung tertawa keras. Di sisi lain, Koyuki terheran setengah mati karena tidak percaya. Si Mika tadi pun langsung melepaskan rambut palsunya dan menggunakan kacamatanya. Dan ya betul aja, setelah melihat penampilan aslinya, Koyuki pun langsung sadar kalau itu si ketua kelas. Melihat ekspresi terkejut dari Koyuki, Naoya dan kawan-kawan pun ketawa ngelihatnya. Nah, si ketua kelas ini pun langsung meminta maaf kepada Koyuki karena sudah menipunya. Si ketua kelas ini berkata kalau ia hanya ingin mendorong Koyuki agar tidak terlalu santai dengan hubungannya dengan Naoya. Koyuki pun langsung sadar kalau si ketua kelas hanya mencoba ingin membantunya. Itu makanya si ketua kelas dan si Yui di awal-awal tadi saling lirik-lirikan. Nah di sini Kima, si Naoya tiba-tiba memotong.
Ia berkata kalau sebenarnya ia lebih senang tidak terburu-buru. Namun ia juga tidak keberatan dengan rencana si ketua kelas tadi. Koyuki juga menjawab kalau ia tidak marah dan hanya terkejut saja. Koyuki pun melanjutkan kalau ia sangat senang karena si ketua kelas peduli terhadapnya. Koyuki pun curhat kalau dulunya ia punya mantan sahabat sewaktu kecil. Jadi ia masih kesusahan berteman dengan orang baru. Nah, mendengar itu Kima, si ketua kelas ini malah terlihat menunduk menyesal. Naoya yang memperhatikan itu langsung curiga. Naoya dengan kepekaannya mulai memperhatikan dengan detail si ketua kelas ini. Dan ya nggak butuh waktu lama, Naoya pun langsung sadar sekaligus ia sangat terkejut dengan apa yang ada di depan matanya sekarang. Nah, penasaran kalian kan Kima? Yap, setelah mendengar curhatan dari Koyuki tadi, si ketua kelas ini pun langsung bertingkah aneh dan langsung izin ke toilet sebentar. Namun, ia tiba-tiba tersandung jatuh dan wajahnya berbenturan keras langsung ke lantai. Yui dan kawan-kawan pun tersentak kaget dan khawatir dengan si ketua kelas ini. Di sisi lain, Koyuki langsung berlari menolong si ketua kelas. Nah, di sini Kima, si ketua kelas tadi dengan perlahan mengusap makeupnya dan melepaskan kontak lensnya. Nah, melihat penampilan baru dari si ketua kelas, Yui pun berteriak kaget karena itu pertama kalinya ia melihat si ketua kelas tampil tanpa makeup. Naoya di sini langsung menggelengkan kepalanya, seakan ia tidak tahan melihat ekspresi Koyuki selanjutnya. Yap, di saat Yui terkejut karena tertarik, di sisi lain Koyuki terkejut terkena mental. Ternyata Kima, si ketua kelas ini merupakan teman masa kecil Koyuki yang dulu pernah mengkhianati dirinya. Tentu aja Koyuki langsung terdiam pucat melihat mantan sahabatnya tersebut berada di depan matanya sekarang dan selama ini rupanya sangat dekat dengan dirinya. Namun di satu sisi, si ketua kelas ini atau ya kita panggil lah namanya sekarang Chie. Ya Chie itu panggilan si Koyuki ke mantan sahabatnya ini. Nah, si Chie ini malah terlihat panik dan langsung menangis kecil. Ia langsung berlari dengan cepat keluar dan meninggalkan Koyuki. Koyuki pun sontak berteriak menghalangi, namun ia tidak dipedulikan oleh si Chie ini Kima. Itulah pertemuan Koyuki setelah sekian lama dengan mantan sahabatnya dari perspektif dia ya Kima. Nyatanya kan mereka udah ketemu lama karena satu sekolah. Cuman ya si Koyuki ini gak sadar karena si Chie ini merahasiakan identitasnya dari Koyuki. Ingat ya namanya Kima, Chie, oke? Oke lah Kima, kita lanjutkan keesokan harinya. Nah, di sini Koyuki dan Naoya seakan udah bersiap menunggu kedatangan Chie. Tanpa ingin menunda, Koyuki pun ingin langsung menyergap si Chie ini Kima, biar langsung bicara lagi. Tak lama kemudian Chie pun muncul dari pintu masuk. Namun saat melihat ada Koyuki di sana, Chie langsung berlari memutar arah dan langsung menghilang. Koyuki pun mendesak kesal karena ia tidak ingin langsung menyerah. Di pikiran Koyuki udah tertanam kalau ia harus berbaikan lagi dengan Chie apapun ceritanya. Naoya yang melihat itu pun tersenyum kecil dan siap membantu Koyuki kapanpun. Nah, dilanjutkan saat jam makan siang. Di sini, Koyuki, Naoya, dan Sakuya sedang makan siang bersama. Koyuki pun menceritakan semua kejadian semalam kepada Sakuya, dan Sakuya seperti biasa dengan wajah datarnya hanya mengangguk mengerti. Koyuki pun berkata kalau sepulang sekolah nanti, ia akan menyergap Chie lagi, dan kali ini ia ingin Naoya membantunya. Naoya pun mengangguk setuju dan kayak udah tahulah di mana spot dia nanti. Asli lah si Naoya ini udah kayak punya haki pengamatan Kima. Kalian yang nonton One Piece udah tahu lah ini. Gak perlu banyak cakap, dia udah tahu di mana semua kejadiannya. Nah, kita lanjutlah sepulang sekolah. Di sini Koyuki udah siap-siap untuk mengejar Chie begitu bel pulang berbunyi. Di sisi lain, Naoya langsung bersiap standby di posisinya. Bel pulang pun berbunyi. Seperti yang udah mereka tebak, Chie langsung berlari untuk kabur. Koyuki pun tanpa berlama langsung mengejar Chie. Nah, kejar-kejaran lah orang ini. Dari atas sekolah, sampai keluar, sampai ke gang kecil, sampai mereka pun gak tahu lah udah kemana orang ini lari. Why are you running? Why are you running? Nah, ternyata Naoya dengan hakinya udah ngeprediksi arah lari Chie. Dan betul aja Kima, Chie datang ke lokasi di mana Naoya udah standby. Naoya pun langsung menahan Chie sampai Koyuki menyusul. Chie pun semakin panik, apalagi pas Koyuki udah datang. Nah, di sini Koyuki tanpa berlama langsung menunduk dan meminta maaf kepada Chie. Chie pun seakan udah tahu kalau Koyuki pasti udah sadar kalau dia adalah Chie sahabatnya pas kecil. Chie pun menunduk terdiam. Koyuki pun kembali meminta maaf dan meminta ingin berteman lagi. Nah, namun si Chie ini tiba-tiba tersentak heran. Chie pun membalas kalau ialah yang harusnya meminta maaf
karena udah ngebuat Koyuki membencinya. Nah, balik lagi ke si Koyuki ini Kima, dia pun ikut heran juga. Karena dari perspektifnya, si Chie inilah yang benci samanya. Terheranlah orang ini dua, udah kayak orang main lato-lato tapi talinya panjang sebelah. Di sisi lain, Naoya hanya terdiam sambil tersenyum kecil karena udah tahu kemana arah percakapan mereka ini. Akhirnya, Koyuki pun mulai duluan dan menceritakan semua kejadian dari perspektifnya. Yang ternyata Kima hanyalah salah paham. Jadi si Koyuki ini Kima salah paham lah karena mendengar si Chie dulu membencinya, yang dimana si Chie malah membelanya dari orang lain. Terbodohlah orang ini dua, terutama si Koyuki yang sampai trauma bertahun-tahun karena salah paham ini Kima. Di sisi lain, Naoya tertawa kecil karena akhirnya Koyuki sadar juga. Koyuki pun langsung malu merasa bersalah dan meminta maaf kepada Chie. Di sisi lain, Chie juga merasa bersalah karena tidak membicarakannya langsung dengan Koyuki waktu itu. Mereka pun saling berpelukan, bermaafan, dan ya mereka pun berteman lagi Kima. Naoya pun akhirnya mulai lega karena trauma Koyuki akhirnya hilang sepenuhnya. Koyuki dan Chie pun berpelukan sambil saling menangis di tengah hujan. Oke lah Kima, dilanjutkan keesokan harinya. Nah di sini gantian Kima, malah si Koyuki ini yang sakit karena main hujan-hujanan semalam. Di sisi lain, Chie malah sehat-sehat aja. Yap, artinya Naoya lah yang sekarang akan merawat si Koyuki Kima. Sepulang sekolah, Naoya langsung berkunjung ke rumah Koyuki untuk merawatnya. Nah di sini Kima, si Sakuya kayak udah peka lah. Dia pun langsung beralasan pergi supaya Naoya dan Koyuki bisa berduaan di rumah. Nah di sini Koyuki terbaring lemas di tempat tidurnya. Kedatangan Naoya tentu membuat Koyuki sangatlah senang. Naoya pun langsung menyiapkan makanan untuk dimakan Koyuki. Nah tahu kalian Kima, setelah makan selesai, karena si Koyuki ini lagi demam, otomatis dia pun linglung ya kan. Koyuki pun mulai celingi dan menempel kepada Naoya. Bisa dibilang Koyuki kalau lagi demam ialah Koyuki mode manja. Koyuki pun tiba-tiba langsung menarik lengan Naoya dan menyuruhnya untuk duduk di sampingnya tepat di atas tempat tidur. Naoya pun langsung setuju, karena gimana pun kalau cuma duduk aja harusnya masih aman lah. Nah namun Kima, pas si Naoya mau duduk, tiba-tiba Koyuki langsung mendorong tubuh Naoya dan membuatnya terbaring di atas tempat tidur. Koyuki pun langsung berbaring juga tepat di samping Naoya sambil tertawa kecil. Di sisi lain, Naoya udah mulai panik lah, karena ini sama kayak kejadian ciuman sebelumnya. Namun kali ini Koyuki seakan memeluk erat Naoya supaya nggak bisa kabur lagi. Namun di sini Naoya tidak langsung menyerah. Ia terus berusaha melepaskan diri dari jeratan Koyuki. Nah karena geram, Koyuki pun langsung dengan cepat ya kalian tengoklah ini sendiri Kima. Nah seketika Naoya pun terdiam asli lah Kima. Di sisi lain, Koyuki cengengesan sambil tertidur memeluk Naoya udah kayak bantal gulingnya. Oke lah Kima, sekian pembahasan kali ini. Yap, adegan terakhir tadi pasti kalilah memenuhi ekspektasi kita Kima. Kayak manapun, ini yang kita tunggu-tunggu dari genre romance komedi, ya nggak Kima? Oke, di volume kali ini bagus sekali lah perkembangan karakter si Koyuki ini. Dan masalah utama dia akhirnya selesai. Harusnya next volume mereka udah bisa fokus sih sama hubungan mereka. Harusnya ya. Oke lah Kima, sekian pembahasan kali ini. Jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.